Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan buat video eh, tentang studi kasus ya Bapak Ibu Guru. Ini ada yang request minta tolong Kak buatkan studi kasus untuk SMP kelas 8 dengan masih kurangnya minat belajar dan konsentrasi. Oke, mari kita eksekusi Bapak Ibu. Di sini sudah saya buatkan ya dari Kak Alfian Rosidi. Oke. Di sini saya sudah buatkan studi kasus sesuai dengan permintaannya. Nah, di sini seperti biasa ya, di sini saya buat covernya dulu ya. Di sini studi kasus di kelas 8 fase D SMP Negeri 1 Jambi. Di sini identitas kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah di sini sudah saya buatkan ya di sini. Ini seperti biasa kalau saya buat studi kasusnya itu pakai pendahuluan dulu Bapak Ibu Guru ya. Jadi di sini pendahuluan yang saya buat itu seperti ini ya. Pembelajaran yang efektif itu memerlukan kombinasi dari berbagai faktor, termasuk minat siswa, konsentrasi, dan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Namun, seringkali guru menghadapi tantangan ketika siswa tidak menunjukkan minat yang cukup dalam belajar, serta kurang mampu berkonsentrasi selama proses pembelajaran berlangsung. Di kelas 8 SMP Negeri 1 Jambi, masalah ini cukup nyata, di mana sejumlah siswa mengalami kesulitan dalam mempertahankan minat belajar dan seringkali kehilangan fokus selama pelajaran berlangsung. Studi kasus ini akan menguraikan masalah yang dihadapi, upaya penyelesaian, hasil yang dicapai, serta pengalaman berharga yang diperoleh dari situasi tersebut. Nah, ini di sini permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kan tadi kan sesuai dengan requestnya ya. Ada dua ya, kurangnya minat belajar dan kesulitan dalam berkonsentrasi. Nah, di sini yang saya buatkan seperti ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa namanya, untuk pembuatan studi kasus itu kan minimal 500 kata ya. Oke. Di sini nomor satu permasalahan yang dihadapi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh guru di kelas 8 SMP Negeri 1 Jambi adalah kurangnya minat belajar dan kesulitan dalam berkonsentrasi pada pembelajaran. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti siswa yang mudah terdistraksi, kemudian seringkali tidak menyelesaikan tugas, dan kurang aktif dalam diskusi kelas. Siswa juga cenderung pasif dan ketertarikan mereka terhadap materi yang diajarkan sangat rendah. Beberapa faktor yang mendasari permasalahan ini adalah, jadi kalau saya buat faktornya ya, karena di sini kan ada yang membuat mereka menjadi seperti itu, apa penyebabnya. Nah, di sini setelah ditelusuri, ternyata yang pertama itu adalah pengaruh teknologi. Siswa lebih tertarik pada gawai dan media sosial yang mengalihkan perhatian mereka dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, metode pengajaran yang monoton. Pembelajaran seringkali dilakukan secara konvensional seperti itu. Seharusnya kalau siswa itu suka teknologi, kita buat dengan video dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian dengan ceramah satu arah yang membuat siswa merasa bosan. Lalu yang ketiga, kurangnya ketertarikan materi dengan kehidupan sehari-hari. Siswa merasa materi yang dipelajari tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga minat mereka dalam belajar berkurang. Nah, kemudian kondisi ini mempengaruhi kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan berdampak pada hasil akademik yang menurun, serta rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Lalu, upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, berbagai upaya dilakukan oleh guru dan pihak sekolah. Beberapa strategi yang diimplementasikan adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama itu menggunakan metode pembelajaran aktif. Salah satu upaya yang diterapkan adalah mengubah metode pengajaran menjadi lebih interaktif. Guru mulai menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, siswa diajak untuk mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat melihat relevansi materi dengan pengalaman nyata. Kemudian, yang keduanya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, guru memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar, seperti menggunakan video edukasi ya, atau video tutorial, atau video pembelajaran ya, dan kuis online. Jadi kita bisa gunakan quizzes ya kan, kita bisa gunakan word wall dan lain sebagainya untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Ini membantu mengatasi kebosanan siswa dan menarik minat mereka melalui media yang lebih akrab bagi mereka. Kemudian
memberikan penghargaan dan motivasi. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Untuk meningkatkan minat belajar, guru memberikan reward kepada siswa yang aktif dan berprestasi. Penghargaan ini dapat berupa pujian ya, kemudian sertifikat atau hadiah sederhana. Selain itu, guru juga memberikan motivasi melalui cerita inspiratif yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga mereka merasa termotivasi untuk lebih fokus dan berusaha dalam belajar. Kemudian, menerapkan teknik mindfulness untuk konsentrasi. Guru mengajarkan teknik mindfulness kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan konsentrasi. Teknik ini melibatkan latihan pernapasan dan fokus yang dilakukan sebelum pelajaran dimulai, yang bertujuan untuk membantu siswa mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, hasil dari upaya yang dilakukan. Nah, setelah berbagai upaya dilakukan, terjadi perubahan positif dalam perilaku belajar siswa. Dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif, minat siswa terhadap materi meningkat. Mereka menjadi lebih terlibat dalam diskusi kelompok dan lebih antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas berbasis proyek. Penggunaan teknologi juga memberikan dampak yang signifikan. Siswa merasa lebih tertarik ketika pembelajaran dilakukan melalui media digital, seperti video dan kuis interaktif. Hal ini membantu meningkatkan perhatian mereka selama pembelajaran berlangsung, sehingga hasil belajar mereka pun menunjukkan peningkatan. Nah, kemudian ya, dan lain sebagainya. Kita baca yang nomor 4 aja ya. Nah, pengalaman berharga dari penyelesaian masalah. Nah, berarti kalau pengalaman berharga itu hal yang paling membekas ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman berharga yang diperoleh dari situasi ini adalah pentingnya adaptasi metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru menyadari bahwa pendekatan satu arah yang monoton tidak lagi efektif dalam menjaga minat dan konsentrasi siswa. Penggunaan pendekatan lebih interaktif, relevan, dan inovatif terbukti berhasil dalam meningkatkan motivasi untuk belajar siswa. Selain itu, pengalaman ini menunjukkan bahwa siswa memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberi dukungan yang tepat. Nah, melalui motivasi dan penghargaan, siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha lebih keras. Pengalaman ini juga mengajarkan pentingnya pembelajaran yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional seperti itu. Jadi, secara keseluruhannya, upaya untuk mengatasi permasalahan kurangnya minat dan konsentrasi belajar di kelas 8 SMP Negeri 1 Jambi memberikan hasil yang memuaskan dan memberikan pelajaran penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah saya buat lebih dari 500 kata ya, minimal 500 kata ya Bapak Ibu guru. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman kita yang saat ini prosesnya akan sebentar lagi memasuki pembuatan studi kasus seperti itu. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.